Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik, teman-teman. Nah, kali ini kita ada di mobil Triton. Konten hari ini mobil Triton ya. Jadi ini Triton X Tambang ya. Posisi mobil ini dari Banjarmasin sepertinya ya. Nah, diantar ke bengkel, di towing karena mobil tidak mau hidup dan banyak komponen yang tidak lengkap seperti itu ya. Dan ada banyak juga komponen bagian mesin dan transmisi transfer itu ada di dalam mobil. Ya, kayak transmisinya ini posisinya kebongkar semua ya. Jadi ini mobil bekas tambang perusahaan, entah perusahaan apa. Nah, ini kita coba ngidupin mobil ini untuk mesinnya, karena kita coba memastikan untuk ke sisi engine atau mesin itu harus hidup dulu seperti itu ya. Nah, ini untuk mesin sudah kita coba menghidupkan dari kemarin sebenarnya ini pekerjaannya. Jadi ini sempat kita bongkar karena untuk injektornya itu infonya itu sudah pernah diganti ya, atau pernah ditukar seperti itu. Jadi kita coba bongkar dan kita lihat injektornya memang bermasalah, kita tes ya. Dan ini kita sudah ganti injektor empat-empatnya, bukan baru tapi kalibrasian ya. Insya Allah bagus, tapi ada masalah lanjutan. Masalah lanjutan mobil ini tetap nggak mau hidup. Jadi kita impus menggunakan solar di botol aja untuk sementara, karena untuk tangkinya juga kita rawan kayaknya tangkinya kotor. Jadi kita impus saja dulu menggunakan botol solar seperti ini. Nah, ini kita sudah coba ganti sensor-sensor semuanya dan kita scan, itu aman ya, nggak ada kode kerusakan yang terdeteksi. Namun untuk pressure atau tekanan bahan bakar itu dia tidak terbaca, alias 0 ya. Harusnya tekanan bahan bakar itu ada. Jadi seperti biasanya kita pastikan ke kabel-kabel sensor ya, SCP udah kita ganti berkali-kali juga masih nggak mempan. Kita tukar sama mobil ya, mobil yang normal gitu. Nah, terus sensor common rail yang ada belakang situ juga kita ganti sama mobil yang hidup juga nggak mempan, tetap nggak terbaca untuk pressure bahan bakarnya atau tekanan bahan bakarnya. Sampai tadi kita juga mengganti di bagian supply pump ya. Supply pump sudah kita ganti tapi tidak yang baru, memang copotan seperti itu atau bahasanya kalibrasian. Cuman ini masih meragukan untuk supply pumpnya, karena untuk semua kemungkinan belum ada gambaran yang pas ya. Masih mendeteksi ke bagian supply pump. Pengecekan timing juga sudah dicek ulang, untuk timingnya topnya semua aman. Nah, jadi kita pemeriksaan untuk sementara ini kita vonisnya ke bagian supply pump. Nanti supply pumpnya ini kita coba pinjamkan sama mobil sebelah ya. Ini jadi ada mobil hidup Triton juga. Kita sampai tukar ECU ya teman-teman, sama mobil yang hidup. Ini jadi hidup normal, dan ini yang nggak hidup kita tuker ECU dan etaxnya. ECU etak kita tukar, ternyata tetap tidak hidup. Sampai ECU kita coba juga, ECU-nya mobil yang sebelah sini ke mobil ini, namun ECU-nya aman, hidup ya. Mobil ini bisa hidup, berarti ECU tidak ada masalah. Dan ini pembongkaran di bagian supply pump, kita akan pinjam supply pumpnya mobil yang ini ya. Jadi ini mobil yang normal dan ini mobil yang abnormal ya, yang lagi perbaikan, masih belum ketemu penyakitnya bisa hidup atau enggaknya. Sensor common rail kita sudah coba-coba dari mobil juga yang hidup ini juga tetap sama, tidak ada tekanan bahan bakarnya yang terbaca. Jadi kita coba bongkar supply pumpnya ini. Nanti supply pump ini kita akan bongkar karena ini mobil normal, kita pinjamkan dulu untuk ke situ ya. Jadi kita pastikan penyakitnya ya, mumpung ada mobil yang sama dengan tipe sama, jadi kita coba pinjamin dulu untuk mengurangi untuk ibaratnya salah vonis ya, karena kita ada tukaran. Jadi kita coba pinjam, pasang, kalau memang nanti normal hidup baru kita kembalikan, karena untuk tekanannya ini tidak terbaca. Dan juga kita buka dari pipa injektor yang pipa supply pump yang di sini itu dia keluar teman-teman, tapi ketika kita tahan dengan jari itu, kita tutup ya sambil kita starter, itu dia tekanannya nggak meningkat, harusnya dia meningkat. Jadi tekanannya tetap biasa aja. Nah, itu yang jadi bahan kecurigaan untuk supply pumpnya. Meskipun sudah kita ganti karena masih barang copotan, kita nggak tahu hidup kandanya juga mobil yang supply pump ini kan. Jadi kita langsung tukar ke yang mobil hidup aja untuk memastikan.
Ya nanti kita lihat hasilnya, mudahan ketemu permasalahannya, nanti kita sama-sama lihat. Ya oke teman-teman ya, ini sudah kita ganti supply pump dan mobil ini mau nyala setelah ganti supply pump ya. Jadi supply pumpnya ini kita cabut tadi, sudah kita pasangkan di bagian sini ya, ini supply pump, dan itu sudah mau hidup akhirnya ya. Nah ini supply pump sampai 2 biji nih teman-teman. 2 biji ini yang bawaannya mobil ini satu, yang satunya ini yang kita bilang beli copotan tadi. Bukan beli sih, maksudnya nyoba dulu gitu kan. Dan ini dua-duanya tidak ada yang bagus. Akhirnya kita ngambil mobil yang di sebelah sini, baru bagus. Jadi dia untuk gejalanya itu dia tidak mau hidup ya. Ini kita cabut sampai punya mobil yang hidup ya, baru biar ketemu faktanya. Jadi dia gejalanya itu dia untuk mobil ini tuh di scan nggak kelihatan pressure-nya ya, jadi tekanan bahan bakarnya itu nggak ada, sampai tukar ECU, tukar etak dan lain sebagainya. Nah ini sudah dia mau teman-teman ya, nah, langsung hidup dia teman-teman ya, langsung hidup ya. Saya matikan lagi karena transmisinya masih brodol juga, ini belum dipasang. Langsung hidup jereng, pokoknya langsung hidup jereng ini. Jadi ketika teman-teman mengalami hal yang sama, itu bisa ada indikasi supply pump bermasalah ya. Misalkan di starter dia panjang nggak mau hidup, injektor sudah bagus, terus kode DTC di scan itu aman, nggak ada kode DTC, namun ketika kita cek untuk tekanan bahan bakarnya itu nggak ada, teman-teman bisa langsung ke sini dulu ya kan. Tapi dengan catatan di scanner itu DTC nggak ada ya, maksudnya kode kerusakan itu nggak ada. Jadi kalau untuk supply pump yang loss seperti tadi itu yang dua itu ya, supply pump Triton ini ya, mesin Triton 4D56 ini, mau GLS mau HDX sama aja. Ketika supply pumpnya itu nggak kuat atau lemah, itu dia nggak terbaca untuk kode kerusakan ya, kecuali kayak SCP-nya rusak atau sensor common rail belakang rusak. Nah itu bisa terbaca. Tapi kalau untuk supply pumpnya sendiri lemah, itu dia tidak terbaca. Karena untuk common rail ini ketika dia target pressure-nya tidak tercapai, mobilnya tidak bisa hidup. Makanya kita langsung cek dari alat scan live data ya, live data. Di situ kita lihat untuk tekanan bahan bakar. Tekanan bahan bakarnya dia tetap 0. Nah, jadi itu tidak bisa, harusnya dia bisa naik ya. Kalau dia tetap 0 tekanan bahan bakarnya, itu berarti bermasalah. Karena mobil ini ketika dimatikan pun biasa untuk tekanan bahan bakarnya itu dia tidak langsung turun teman-teman. Di alat scanner itu dia turunnya secara perlahan gitu, nggak langsung 0. Kalau dia langsung 0 itu biasanya agak bahaya, itu ada pertanyaan. Itu aja teman-teman ya untuk kita berbagi ilmu di hari ini dari Wijaya Teknik. Dukung terus channel Wijaya Teknik, support terus dengan subscribe, like, serta komen di channel saya. Video apa nanti kita bisa minta kita buatkan ya, atau mungkin ada yang tanya-tanya seputar keluhan mobil, bisa tulis di kolom komentar. Jadi gini aja, hari ini bakal banyak pekerjaannya teman-teman, tapi bakal saya pecah untuk videonya ya. Jadi kita akan masang transfer case double, terus juga turun gardan dan lain-lain ya. Intinya banyak pekerjaannya. Jadi nanti saya buatkan videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sehat terus.